بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan berkah dan manfaat untuk kita semua. Dan kita semua berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala duduk di majelis yang seperti ini. Sebab Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menyatakan, "Ma min qaumin jalatu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajari antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menjemput mereka di depan para malaikatnya. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dalam pertemuan kali ini saya ingin mengangkat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari seorang sahabat yang disebut dengan nama Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Amarani Khalili sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sab'in." Sesungguhnya kekasihku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepadaku dengan 7 perkara. Amarani bi hubbil masakin wa banwi minhum. Yang pertama, saya diperintah untuk cinta kepada orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Wa amarani an anzura ila man duni wa la anzura ila man fawqi. Dan saya diperintah oleh beliau agar supaya saya melihat kepada orang yang di bawah saya dan saya tidak melihat kepada orang yang di atas saya. Wa amarani an asila rahim wa in adbarat. Yang ketiga, dan saya diperintah untuk menyambung silaturahmi walaupun karib kerabatku tersebut memutuskan silaturahminya. Dan yang keempat, kata beliau, wa amarani alla as'ala ahadan syai'a. Dan saya diperintah untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada seseorang. Kemudian yang kelima, wa amarani an aqula bil haqqi
wa in kana murra, dan saya diperintah untuk mengucapkan yang benar walaupun itu pahit. Dan yang keenam, wa amarani alla akhafa fillahi laumata la'im, dan saya diperintah agar supaya saya tidak boleh takut cercaan orang-orang yang mencerca di jalan Allah. Saya tidak boleh takut di jalan Allah dari cercaan orang-orang yang mencerca. Dan yang ketujuh, wa amarani an uktira min qawli la hawla wa la quwata illa billah fa innahunna min kanzin tahta al-arsh. Dan saya diperintah untuk memperbanyak ucapan la hawla wa la quwata illa billah. Sesungguhnya ucapan ini adalah harta di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ini 7 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dan 7 nasihat ini merupakan tonggak-tonggak penegak kehidupan dan termasuk perkara yang penting dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya di dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merupakan kebiasaan beliau di dalam memberikan nasihat. Beliau melihat kepada orang yang akan dinasihati, lalu beliau memberikan kepadanya nasihat yang mencocokinya. Maka di sini Abu Dar dinasihati dengan 7 perkara. Ada seorang sahabat pernah minta nasihat kepada Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Katanya, ya Rasulullah, ausini, berwasiatlah kepadaku. Kata Rasulullah SAW, la taghdab, jangan kamu marah. Dia ulangi lagi, ya Rasulullah, berwasiatlah kepadaku. Kata Nabi, la taghdab, jangan kamu marah. Terus dia minta wasiat dan Nabi mengulangi ucapannya. Sebab keadaan yang mencocoki orang ini adalah wasiat tersebut. Maka di sini Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dengan wasiat yang sangat agung. Dan wasiat-wasiat ini sangat dibutuhkan oleh manusia di dalam menjalani kehidupannya. Yang pertama, kata Abu Dar, amarani bihubbil masakin wad-danui minhum. Saya diperintah oleh Rasulullah SAW untuk cinta kepada orang-orang miskin dan dekat kepada mereka. Bukan artinya orang-orang kaya tidak dicintai. Semuanya, kaya maupun miskin, apabila ia adalah muslim, maka kita wajib cinta kepada orang-orang yang berislam, beriman. Dan ini ciri kaum muslimin. Karena itu dikatakan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling lembut antara sesama mereka, itu bagaikan satu tubuh. Apabila sebagian dari anggota tubuh tersebut mengeluh, maka bagian dari tubuh yang lainnya juga merasakan. Apakah itu dengan panas pada seluruh tubuhnya atau tidak bisa tidur. Ini perumpamaan orang-orang yang beriman. Namun Nabi mewasiatkan di sini kepada Abu Dar untuk cinta kepada orang-orang miskin dan mendekat dengan mereka. Dan ini salah satu wasiat di dalam syariah yang menunjukkan bahwa Islam betul-betul menjaga hubungan kemasyarakatan, hubungan antara sesama manusia, dan betul-betul Islam menjaga agar supaya manusia itu merendah diri dan jangan sampai manusia tersebut merasa dirinya lebih tinggi sehingga ia tidak melihat
kepada orang-orang yang sebenarnya butuh untuk diperhatikan. Karena itu salah satu sifat yang terpuji yang disebutkan di dalam hadis adalah ia merendah diri kepada siapapun di antara kaum muslimin, walaupun orang tersebut di bawahnya, walaupun lebih rendah darinya. Maka merendah diri adalah akhlak yang mulia. Kita diperintah dengan hal tersebut. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Inna Allah awha ilayya, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, antawaba'u, hendaknya kalian merendah diri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan tukhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Dan jangan kalian berjalan di muka bumi dalam keadaan congkak. Sungguhnya kalian belum mampu untuk menembus bumi, dan tinggi kalian belum lagi menyamai gunung. Dan juga Rasulullah SAW menyatakan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah seorang itu merendah diri karena Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Maka merendah diri adalah perkara yang sangat mulia. Dan di sini Nabi memerintahkan kepada Abu Dar untuk cinta kepada orang-orang miskin. Seseorang dalam kehidupan bermasyarakat cinta kepada orang-orang miskin, ini adalah perkara yang akan membangun masyarakat tersebut. Sebab di antara kaum muslimin yang paling butuh untuk diperhatikan adalah orang-orang miskinnya. Kadang ada hal yang mereka tidak miliki, butuh untuk diperhatikan. Maka kecintaan kita kepada mereka, dekatnya kita kepada mereka, kadang pada satu sisi kita bisa membantu mereka, kadang di sisi lain kita bisa membangkitkan semangat mereka supaya bisa berkembang kepada sesuatu yang lebih baik dan lebih baik. Maka ini diantara keindahan tuntunan syariat Islam yang mulia. Namun banyak orang yang tidak mengetahui hal-hal yang seperti ini dalam syariat kita. Kemudian wasiat yang kedua yang Rasulullah wasiatkan kepada Abu Dar di dalam hadis ini, kata beliau, "Wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi." Dan saya diperintah untuk melihat kepada orang yang di bawah saya, dan saya tidak melihat kepada orang yang di atasku. Ini juga adalah wasiat yang sangat agung. Seorang hendaknya melihat kepada orang yang di bawahnya, tidak melihat kepada orang yang di atasnya. Sebab kalau dia orang yang melihat kepada orang di atasnya, ini akan menyebabkan dia senang untuk mencapai apa-apa yang dia tidak miliki. Dan ini akan menyebabkan dia banyak berhayal kepada hal-hal yang terlarang di dalam syariah. Dan ini akan menyebabkan dia menjadi hamba yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat terus ke atasnya, orang di atasnya, si anu punya ini, memiliki ini, maka saya harus bisa lebih dari itu. Padahal dia mendapatkan nikmat dari Allah luar biasa yang harus dia syukuri. Karena dia melihat kepada yang di atasnya, akhirnya hal tersebut menyebabkan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia, secara khusus berkaitan dengan kedudukan dan harta. Adapun di dalam ilmu syariat, orang yang melihat kepada orang yang di atasnya, supaya ia terpacu untuk menuntut ilmu agama supaya menjadi lebih baik dan lebih baik. Adapun dalam masalah kekuasaan dan masalah harta, maka hendaknya dia melihat kepada orang yang di bawahnya. Dia sekarang berpakaian, ada di kalangan orang-orang yang kadang tidak mempunyai pakaian untuk dia pakai. Dia sekarang mampu untuk makan dengan baik. Ada di kalangan kaum muslimin yang kalau mereka makan harus dengan susah payah. Maka hendaknya melihat kepada orang yang di bawah. Dan ini akan menyebabkan seorang hamba itu lebih bersyukur.
Karena itu dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Unzuru ila man huwa asfaru minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru an tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata beliau, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, jangan kalian lihat kepada orang yang di atas kalian. Sungguhnya hal ini, prinsip yang seperti ini lebih pantas menyebabkan kalian tidak menghinakan, tidak merendahkan nikmat Allah. Seorang hamba hendaknya bersyukur bahwa dia mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat yang sangat banyak. Setiap hamba, dan nikmat Allah tidak bisa dihingga. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Dan kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghingganya. Kalian tidak akan mampu menjumlah nikmat tersebut. Nikmat Allah sangat banyak terhadap kita. Karena itu, hendaknya setiap hamba bersadar, hendaknya setiap hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang dia dapatkan. Ini wasiat yang kedua, hendaknya senantiasa berada di dalam sanubari seorang muslim dan muslimah sehingga menjadi suatu mutiara yang bisa membantunya dan menerangi jalannya di muka bumi ini. Kemudian wasiat yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa amarani an asila ar-rahim wa in adabarat." Dan saya diperintah untuk menyambung silaturahmi. Saya diperintah untuk menyambung silaturahmi, walaupun silaturahmi tersebut, walaupun keluarga yang disilaturahmi itu mereka memutuskan silaturahminya. Ini juga dari keindahan syariat yang terkandung di dalamnya. Seorang muslim tidak membalas perbuatan jelek dengan yang jelek seperti itu, tetapi dia membalas kejelekan dengan kebaikan. Idfa' billati hi ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawa, fa innahu waliyyun hamid. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru, wa ma yulaqaha illa dhu hazzin 'azim. Dan balaslah kejelekan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau kalian melakukan itu, maka orang yang tadinya antara kamu dan antara dia permusuhan, maka tiba-tiba orang yang memusuhimu itu, karena kamu begitu diperbuat jelek kepadamu, kamu balas dengan kebaikan, akhirnya orang tersebut menjadi teman yang betul-betul mencintaimu dan melindungimu. Dan ini, akhlak yang seperti ini, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang bersabar. Dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang yang mempunyai bagian yang sangat besar. Ini diantara kandungan di dalam wasiat ketiga yang disebut oleh Rasulullah SAW di sini, yaitu menyambung silaturahmi walaupun mereka memutuskannya. Pentingnya menyambung silaturahmi ini dan besarnya manfaatnya dalam kehidupan seorang hamba, di dalam kehidupan bermasyarakat, maka hal tersebut menyambung silaturahmi ditekankan di dalam berbagai ayat dalam Al-Quran Al-Karim dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang kalian minta kepadanya, dan bertakwalah kalian kepada Allah di dalam menyambung silaturahmi kalian. Dan juga di antara perintah-perintah yang disebutkan di dalam agama, wasiat-wasiat, disebutkan perintah menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh berbuat kesyirikan, maka disebut juga menyambung karib kerabat, berbuat baik kepadanya, dan lain-lainnya dari nas yang menunjukkan tentang hal tersebut. Dan Rasulullah SAW pernah menyatakan di dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada silaturahmi, ya, wahai silaturahmi, siapa yang menyambungmu, maka aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutusmu, maka saya akan memutuskannya. Dan juga di dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimu mu'allaqun bil arsh, taqulu Allahumma man wasalani fawasilhu, wa man qata'ani faqfa'hu." Ya, silaturahmi bergantung di bawah arsy, di bawah singgasana Allah.
Maka dia berkata, ya Allah, siapa yang menyambung saya, maka sambunglah dia. Dan siapa yang memutus saya, maka putuslah dia. Ini menunjukkan bahwa silaturahmi ini adalah perkara yang betul-betul diperintahkan di dalam syariah dan mendatangkan kebaikan untuk seorang hamba. Dalam hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ahabba ayyubsitallahu fi rizqihi wa yunsi'a lahu fi atharihi falyasir rahimahu." Siapa yang ingin Allah lapangkan rezekinya dan siapa yang ingin Allah panjangkan umurnya, maka hendaknya dia sambung silaturahminya. Dan perlu diketahui hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa menyambung silaturahmi itu yang paling dekat, kemudian yang dekat setelahnya. Yang paling dekatnya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya menyambung silaturahmiku? Maka Nabi SAW menjawab, kepada ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kepada ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kepada ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian ayahmu. Kemudian yang paling dekat dan paling dekat setelahnya. Ini urutan-urutan di dalam menyambung silaturahmi. Maka hendaknya seorang berusaha untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menyambung silaturahmi. Dan orang-orang yang memutuskan silaturahminya, ini adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Dan dalam hadis ini Abu Dar diperintah untuk menyambung silaturahmi walaupun orang tersebut memutus silaturahminya. Misalnya dia punya keluarga, hanya dalam masalah dunia keluarganya tersebut memutus silaturahminya, maka hendaknya dia sambung silaturahmi tersebut. Tidak pantas untuk dia putuskan. Kalau mereka terus-menerus memutusnya, maka dia jangan melayaninya dan berbuat seperti itu. Maka hendaknya dia balas dengan kebaikan. Dia tidak menyapa, kita menyapanya. Dia tidak menegur, kita yang menegurnya. Dan demikian seterusnya berkaitan dengan hubungan di dalam kemasyarakatan. Ini adalah perkara yang dibutuhkan dan perkara yang menyebabkan terjalinnya kecintaan dan kedamaian di tengah kaum muslimin. Kemudian wasiat Rasulullah SAW yang berikutnya, yaitu wasiat yang keempat, kata beliau, wa amarani alla as'ala ahadan syai'a. Dan saya diperintah oleh Rasulullah SAW agar supaya saya tidak meminta sesuatu apapun kepada seorang pun. Ini wasiat kepada Abu Dar. Dan saya sudah katakan tadi bahwa Nabi kadang berwasiat kepada seorang sesuai dengan apa yang mencocoki keadaannya. Meminta sesuatu kepada manusia ini kadang membawa dampak yang jelek kepada manusia tersebut. Apalagi kalau dia meminta sesuatu yang padahal dia memiliki sesuatu itu. Ini adalah perkara yang betul-betul tercela. Sampai dikatakan bahwa orang yang seperti ini bagaikan orang yang punya muka tidak berdaging. Dan disebutkan ancaman-ancaman bagi orang yang meminta dalam keadaan punya kecukupan, punya kemampuan dan memiliki hal tersebut. Namun hadis ini bukanlah artinya tidak boleh sama sekali meminta. Sebab kadang ada hal-hal yang sifatnya kebutuhan yang mendesak pada seseorang, maka diizinkan dalam syariah. Karena itu ada tuntunan di dalam syariah untuk mengambil bantuan atau mengambil apa yang diberikan oleh saudaranya, walaupun itu sesuatu yang sedikit. Jika ada tuntunan di dalam syariah memberikan bantuan kepada saudaranya supaya dia mendapatkan sesuatu dari saudaranya yang lain. Dan ini dari hal-hal yang diatur di dalam syariat. Cuma di sini Nabi SAW berwasiat kepada Abu Dar, jangan sampai kamu meminta sesuatu apapun kepada seorang pun. Dan ini memang yang paling utama, agar seseorang itu
lebih kuat nilai ibadahnya. Sebab kalau dia dalam prinsip seperti ini, maka dia memiliki 3 perkara, 3 sifat yang betul-betul luar biasa di dalam memopang kehidupannya. Yang pertama, dia akan mempunyai sifat tawakal yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, dia akan mempunyai sifat menjaga kehormatan diri yang baik. Kemudian yang ketiga, dia akan merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia. Dari 3 sifat yang sangat terpuji. Karena itu tawakal diperintah di dalam banyak nas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata beliau, "La annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama turzaqu at-tayr tabdu khimasa wa taruhu biqana." Andai kata kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, maka sungguh kalian akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti burung diberi rezeki. Burung itu bagaimana? Tidak ada simpanan makanannya. Di pagi hari dia berangkat dalam keadaan kosong perutnya, dan di siang hari perutnya telah penuh. Ya, rezeki dari Allah yang dia dapatkan. Kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, demikian keadaannya. Adapun menjaga kehormatan diri dan menjaga atau merasa cukup, ini 2 perkara diwasiatkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yasta'id yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatasaddar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa yang bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Dan tidak seorang pun yang diberikan pemberian lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran itu. Maka dibutuhkan seorang itu berada di atas prinsip, berada di atas tuntunan di dalam syariah, supaya dia mendapatkan hal-hal yang merupakan tonggak kebahagiaannya di dalam kehidupan dunia ini. Ucapan Nabi kepada Abu Dhar, "Saya diperintah tidak meminta kepada seorang pun ataupun kepadanya." Ini menunjukkan bahwa dia harus mempunyai rasa cukup. Dan seseorang kalau tidak mempunyai rasa cukup, ini akan menyebabkannya tidak bahagia dalam kehidupannya. Betapa banyak orang sudah mendapat nikmat dari Allah, nikmat yang begitu banyak, tapi nikmat tersebut tidak pernah terasa cukup untuk dirinya. Tidak pernah dia merasa cukup dengan nikmat yang dia dapatkan. Inilah ciri asal pada manusia yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Lau anna li bani Adam wadiyain min dhahab, labtaga ilaihi ma salifa." Andai kata anak Adam punya 2 lembah berisi emas, maka anak Adam ini akan cari lembah yang ketiga. Ini asal karena tidak punya rasa cukup. Dan rasa cukup itu bukan dengan banyaknya, kecukupan itu bukan dengan banyaknya harta, tapi kecukupan itu adalah rasa cukup yang berada di dalam hati. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, "Laisal ghina an kasratil araq, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kecukupan itu dengan banyaknya harta. Sesungguhnya kecukupan itu adalah kekayaan yang berada di dalam hati. Itulah hakikat dari kecukupan. Apabila seorang hamba berada atas hal ini, maka sungguh ia betul-betul berada di atas kebahagiaan hidup dan kehidupan yang tentram. Ini wasiat yang keempat dari Rasulullah SAW untuk Abu Dhar. Kemudian wasiat yang kelima, kata
Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murra. Dan saya diperintah untuk mengucapkan yang benar itu walaupun pahit. Ini antara ciri seorang muslim. Sesuatu yang benar dia ucapkan walaupun itu pahit. Tidak ada perasaan sungkan kalau memang hal tersebut kebenaran. Karena itu dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang jihad apa yang paling besar. Kata beliau, afdalul jihad, jihad yang paling afdal, paling utama adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ucapan yang benar di depan penguasa yang melampaui batas. Penguasa yang zalim, kadang menyiksa orang. Maka begitu ditanya tentang sesuatu, dia berucap dengan ucapan yang benar. Tidak takut akan hal tersebut. Ini adalah jihad yang paling afdal. Karena itu seorang pandai hendaknya senantiasa berucap dengan kebenaran. Walaupun hal tersebut pahit. Dia berucap kepada keluarganya, kepada istrinya, atau kepada anaknya, ataupun kepada yang lainnya. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang itu hendaknya senantiasa berada di atas kebenaran. Sebab kebenaran itu cuma satu. Kebenaran cuma satu. Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang hak, apa yang benar hendaknya dia mengucapkan hal tersebut dan tidak boleh ia takut kepada cercaan orang yang mencerca. Ini dua perkara yang bergandengan. Karena itu Nabi berwasiat di dalam wasiatnya yang ke-6 kepada Abu Dzar, wa amarani alla akhafa fillahi laumata laim. Dan saya diperintah untuk tidak boleh takut di jalan Allah cercaan orang-orang yang mencerca. Ada orang kadang dia mengetahui kebenaran, tahu yang hak, tapi dia tidak tahan cercaan manusia, tidak tahan guncingan manusia, tidak tahan celaan manusia. Maka ini bukan sifat yang terpuji. Mengucapkan yang hak walaupun pahit, tidak takut di jalan Allah terhadap cercaan orang yang mencerca. Ini adalah ciri satu kaum yang dicintai oleh Allah. Dan ini merupakan perkara yang bisa mendatangkan sebab atau yang bisa menjadi sebab datangnya rahmat Allah dan menjadi sebab cintanya Allah kepada hamba tersebut. Kalau dia berpaling dari kebenaran, tidak ingin mengucapkannya hanya karena takut kepada manusia, sungkan kepada seorang, maka Allah akan menghinakannya. Namun kalau dia mengucapkan hal tersebut karena Allah, walaupun pahit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna fillahi lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang kaum ini Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Bagaimana ciri kaum yang dicintai oleh Allah ini? Mereka adillatin 'alal mu'minin, cinta kepada orang-orang yang beriman, merendah diri kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini diantara hal yang diwasiatkan juga kepada Abu Dzar. Melihat kepada orang yang di bawahnya, cinta kepada orang miskin. Ini bagian dari merendah diri kepada orang yang beriman. Dan ini termasuk sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang menyebabkan Allah cinta kepada seorang hamba. Adillatin 'alal mu'minin, mereka lemah lembut, merendah diri kepada orang yang beriman. A'izzatun 'alal kafirin, mereka keras terhadap orang-orang kafir.
yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Jihad itu punya pengertian yang luas dalam syariah. Ada jihad melawan hawa nafsu. Ada jihad melawan syaitan. Ada jihad melawan orang-orang munafikin. Ada jihad melawan orang kafir. Jihad melawan hawa nafsu adalah dengan 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, jihad melawan diri dengan mendidik diri untuk mempelajari ilmu agama. Tingkatan kedua, jihad melawan diri dengan mendidik diri tersebut supaya beramal dengan ilmu yang dia dapatkan. Jihad yang ketiga adalah mendidik diri supaya diri tersebut menyampaikan apa yang dia telah ketahui dan dia telah amalkan. Dan dia didik dirinya dengan tingkatan yang keempat, itu bersabar di jalan Allah tatkala ia menyampaikan yang benar apabila mendapatkan gangguan maupun cobaan. Orang yang berjihad di jalan Allah melawan dirinya. Dan ada berjihad melawan orang-orang kafir atau melawan syaitan. Syaitan punya 2 senjata secara umum dalam menaklukkan manusia. Senjata yang pertama dari si syahwat, diberikan syahwat. Senjata yang kedua adalah syubhat, diberikan kerancuan dalam agama. Maka ditangkal atau dihadapi syaitan ini dengan 2 senjata juga. Yang pertama dengan kesabaran. Sebab seorang apabila bersabar, dia akan tidak terjatuh dalam syahwat yang dihadapkan oleh syaitan kepada hamba. Tidak membuat ia tergiur dengan syahwat tersebut. Kemudian senjata yang kedua, dia berilmu dengan ilmu agama. Ini akan menangkal kerancuan-kerancuan yang disebutkan oleh syaitan. Kemudian jihad melawan orang-orang munafikin, jihad melawan orang-orang kafir. Ini semua bagian-bagian dari jihad. Kemudian disebutkan di akhir ayat, orang yang dicintai oleh Allah ini, kaum yang dicintai oleh Allah ini, mereka tidak takut terhadap cercaan orang yang mencerca di jalan Allah. Kalau memang hal tersebut di jalan Allah, mereka tidak takut terhadap cercaan. Ini adalah perkara yang baik. Seorang muslim hendaknya bangga dengan agamanya, bangga dengan keislamannya. Iya, tidak seperti sebagian orang, dia nampak sebagai seorang muslim kalau di acara-acara resmi untuk kaum muslimin. Tapi kalau di hal lain tidak mau ditampakkan ciri keislamannya, maka dia harus bangga dengan keislamannya. Orang tidak salat, dia keluar pergi salat di masjid. Atau yang semisal dengan itu, menampakkan syiar agamanya. Kalau dia bangga dengan keislamannya, Allah akan memuliakannya. Allah akan menjayakannya. Ini semua adalah bagian dari apa yang tertera di dalam wasiat yang kelima dan keenam. Kemudian wasiat yang terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dar adalah, hendaknya saya memperbanyak dari mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Sungguhnya kalimat ini merupakan harta simpanan di bawah arsy, di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dalam wasiat yang ketujuh ini kita mengambil pelajaran tentang besarnya keutamaan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini kalimat yang sangat agung, menunjukkan sempurnanya penyembahan hamba yang mengakui bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Betul-betul menunjukkan ketergantungannya kepada Allah. Maka ini adalah zikir yang sangat besar. Siapa yang memperbanyak mengucapkannya, maka dia akan mendapatkan harta yang terpendam di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh itu adalah pahala yang sangat besar. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang disyariatkannya memperbanyak zikir kepada Allah. Sungguhnya zikir itu adalah ringan dan mudah. Zikir-zikir yang disebut yang sifatnya wirid. Sebab zikir kalimat yang meluas sebenarnya. Ya, salat termasuk zikir, membaca Al-Quran termasuk zikir, dan ini termasuk afdalul zikir, membaca Al-Quran. Menuntut ilmu termasuk zikir.
Dan termasuk afdalul dzikir. Dan di sini la haula wala quwata illa billah. Dan ini juga dzikir. Dan kita diperintah untuk memperbanyak dzikir tersebut. Memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan pujilah Allah, agungkanlah Allah pagi dan petang. Dan dengan zikir itu hati akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir itu hati menjadi tenang. Dengan zikir seorang hamba akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang sangat besar. Wadzakirin Allah wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, Allah menyiapkan untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan banyak lagi keutamaan berzikir. Yang zikir ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Pentingnya bagaikan pentingnya air terhadap ikan. Kapan ikan dikeluarkan dari air, maka itulah manusia yang dikeluarkan dari zikir. Apabila dia terpisah dari zikirnya, manusia itu akan mati, menjadi keras hatinya, tidak bahagia dalam kehidupannya. Padahal zikir ini adalah mudah diucapkan, ringan. La haula wala quwata illa billah. Atau dia baca subhanallah, maha suci Allah. Atau dia baca alhamdulillah, satu kalimat alhamdulillah. Dalam satu riwayat dikatakan pahalanya memenuhi timbangan. Di riwayat lain dikatakan kalimat subhanallah alhamdulillah, dua kalimat ini atau salah satu dari keduanya pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menyatakan kalimatan khafifatan fil lisani, thaqilatan fil mizani, habibatan ila ar-rahmani, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, sangat berat nilainya di timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah dua kalimat ini, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Namun subhanallah, banyak di kalangan kaum muslimin yang lalai akan hal ini. Padahal zikir termasuk perkara yang sangat mudah untuk dikerjakan. Dia mampu melakukannya dalam keadaan dia berjalan, dia duduk, dia berbaring, dalam keadaan dia di atas kendaraan, dalam keadaan dia sedang melakukan aktivitasnya, mudah untuk dia lakukan. Itulah ciri orang yang beriman. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dan dalam keadaan berbaring. Demikian ciri-ciri orang yang beriman di dalam wasiat yang ketujuh ini, dan wasiat-wasiat yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada Abu Dhar. Sungguh 7 wasiat ini adalah wasiat yang sangat penting dan merupakan tonggak-tonggak yang bisa membangun kehidupan seorang muslim dan bisa menyebabkan kehidupan seorang muslim dan muslimah bahagia di muka bumi, berada di atas keridhaan dan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang menjalankan wasiat ini dan dijadikan sebagai orang-orang yang senantiasa bersifat dan berakhlak sebagaimana kandungan dari wasiat ini. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat. Dan kita semua bermohon mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang penuh dengan kemuliaan dan kenikmatan. Ini mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini walaupun sebenarnya ringkas, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.